Kalau tidak ada, misal tali plastik, boleh. Apakah tali wajib berwarna putih? Tidak termasuk yang disunnahkan berwarna putih. Cuma orang hari ini mungkin lebih mudah dengan kain kafan langsung. Jadi satu kain kafan itu dirobek untuk berapa? Untuk 7 ikatan. Hanya seperti baik. Nanti setelah itu barulah diberi pakaian. Yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah yang mengatakannya, awwalu ma yuksa bihi 'abdun yaumal qiyamah, orang yang pertama sekali diberi pakaian oleh Allah di hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir, dan semoga Allah membalas kehadiran kita dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung masih seputar pengurusan jenazah. Dan di pertemuan yang lalu kita belajar tentang urusan kafan, dan yang sudah kita pelajari yaitu tanggung jawab untuk menyediakan peralatan kafan dan seluruh urusan jenazah. Itu yang perlu diketahui adalah tanggung jawab dari harta si mayat sendiri. Ini untuk mengingatkan ulang kembali bahwa harta si mayat yang harus diambil pertama sekali untuk menanggung pengurusan jenazah dirinya sendiri, dan itulah yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi jangan dahulukan harta anaknya, harta istrinya, atau harta sesama kaum muslimin, tapi dahulukanlah untuk mengambil harta si mayat, karena itu sedekahnya yang terakhir sebelum dia dimasukkan ke alam barzakh. Kemudian kalau tidak ada, baru ditanggung oleh orang yang menanggung nafkah si mayat. Jadi kalau si mayat ini belum punya harta, baru ditanggung oleh orang yang wajib menanggung nafkah si mayat. Berarti kalau anak yang meninggal, ayahnya lah yang membeli semua peralatan. Kalau istri yang meninggal, suami.
dan seterusnya. Kalau tidak ada juga, rupanya keluarga besar juga miskin, maka ditanggung oleh Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak menanggung atau tidak ada, baru ditanggung oleh kaum muslimin. Nah, itu baru tetangga yang memberikan hartanya untuk membeli peralatan jenazah sampai ke penggalian kuburan. Baik, kemudian kita juga sudah belajar tentang kriteria kain kafan, yaitu diantaranya jumlah kain kafan bagi laki-laki sekurang-kurangnya 1 helai yang bisa menutupi seluruh tubuh. Yang lebih bagus, yang paling afdal adalah 3 helai. Itu bagi laki-laki. Semua dijadikan sebagai pembungkus. Sedangkan bagi perempuan 5 lembar atau 5 helai. Yang satu dijadikan sebagai khimar, yaitu jilbab. Boleh juga jilbab hari-hari, boleh mukena. Yang satu helai lagi dijadikan sebagai qamis. Jadi qamis ini seperti baju mantel hujan, dipakaikan ke jenazah perempuan. Dibuat dari kain kafan, dilobangi di tengah, masukkan kepala jenazah perempuan. Lalu 3 lembar yang lain itu untuk membungkus. Nah, berarti perempuan 5 lembar itu yang terbaik. Kalau mau tambah pun tidak disukai, karena Nabi menyuruh 5 lembar. Baik. Lalu kemudian sunnah memakai kain kafan berwarna putih. Sunnah memakai yang berwarna putih. Kemudian antakuna minal qatni, diusahakan kain itu terbuat dari katun. Qatnon itu artinya kapas. Jadi maksudnya jangan kain kafan untuk laki-laki berasal dari sutra, haram. Jangan sampai membeli kain kafan yang terbuat dari sutra untuk laki-laki, haram. Untuk perempuan boleh, tapi sebahagian ulama walaupun boleh tapi makruh. Karena kain kafan itu disuruh perbagus, tetapi tidak disuruh untuk memewahkannya. Tidak disuruh untuk memewahkannya. Lalu kemudian untuk laki-laki tidak ada penutup kepala, maksudnya jangan pakai kopiah atau apa saja. Kemudian khusus untuk jenazah orang yang ihram, khusus jenazah orang ihram itu disuruh pakaikan kain kafannya adalah baju ihramnya sendiri. Jadi 2 helai bagi laki-laki, 2 helai kain ihram itulah yang menjadi kain kafannya. Dan yang terakhir, khusus bagi syahid itu tidak dikafankan. Khusus bagi orang syahid tidak dikafankan. Siapa yang disebut syahid? Yaitu orang-orang yang qutila fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh di dalam usaha berperang fi sabilillah, dan
tidak wajib terbunuh karena tertusuk senjata musuh. Semua yang terjadi di tengah-tengah perang, baik dia terjatuh, meninggalnya karena terjatuh, atau dibom sedangkan dia posisinya bukan sedang memegang senjata atau apa saja, itu semua dalam pandangan 4 mazhab disebut syahid, selama dia matinya dalam kecamuk perang. Makanya apa yang terjadi pada Palestin hari ini itu layak disebut syahid, walaupun sebahagiannya yang meninggal bukan dalam keadaan memanggul senjata untuk berperang, tapi mereka diperangi oleh musuh Allah. Yang di rumah sakit mati ketika diroket, itu mati syahid dalam definisi syahid. Nah, ini perkara yang perlu difahami tentang mengkafankan jenazah. Jadi orang syahid itu tidak dimandikan, tidak dikafankan, tapi masih boleh disolatkan. Walaupun tidak solat pun tidak mengapa. Alasannya satu, Allah yang mengatakannya bahwa mereka tidak dianggap mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Janganlah engkau mengira atau mengatakan bahwa orang yang meninggal fi sabilillah itu mati. Maka karena Allah mengatakan mereka tidak mati, mereka menyambung kehidupan yang indah di sisi Allah, maka tidak boleh memperlakukan mereka seperti orang mati. Itu alasannya. Karena kalau sudah memandikan, mengkafankan, mensalatkan, itu sudah paket untuk orang mati, sedangkan mereka tidak mati. Nah, makanya orang syahid itu begitu. Baik, tinggal sedikit lagi, yaitu tata cara mengkafankan jenazah. Tata cara mengkafankan jenazah. Nah, dalam syariat, ketika kita ingin mengkafankan jenazah, maka setelah kita membeli peralatan kain yang ukurannya dilebihkan dari ukuran tubuh si mayat. Jadi sebelum beli itu ukur dulu tubuh si mayat, tapi lebihkan 1 meter dari ukuran tubuh, karena nanti itu dibutuhkan untuk mengikat pocong kepala dan pocong kaki. Jadi lebihkan 1 meter, dan 1/2 meter ke atas, nanti 1/2 meter ke bawah. Kalau seandainya jenazah itu ukurannya kurus, bentuknya kurus, maka bagi laki-laki kain kafan itu diatur boleh satu aturan saja. Artinya 3 lembar itu langsung ditaruh di bersamaan. Tidak perlu digeser kanan dan kiri, langsung diatur bersamaan. Jadi langsung 3 lembar itu sama kita atur. Tapi kalau jenazahnya besar, lebar, gemuk, itu cara mengaturnya lembaran pertama di tengah, lalu kemudian letakkan lembaran kedua, tapi bergeser ke kanan setengah, seperti orang bungkus lontong. Jadi lembaran pertama di tengah, lembaran kedua letakkan di atas itu, tapi dilebarkan ke samping. Jadi setengah kain tertimpa kain pertama, setengahnya lagi keluar.
Lalu lembaran ketiga juga begitu, diatur ke sebelah kiri, setengahnya di atas tertimpa di atas lembaran yang pertama, setengahnya lagi ke keluar. Nah, nanti letakkan jenazah, baru dibungkus yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Baru yang di tengah dibungkus ke semuanya. Itu kalau jenazahnya orangnya besar sehingga tidak bisa dibungkus di atas satu lembaran bersamaan. Begitu cara mengaturnya, baik laki maupun perempuan. Kalau cara mengaturnya. Nah, sebelum itu letakkan tali. Sebenarnya tali ini fleksibel. Dia boleh letakkan di awal, boleh letakkan di ujung. Boleh juga setelah kita bungkus, nanti baru kita masukkan tali. Cuma mungkin akan kesulitan karena harus mengangkat jenazah. Jadi letakkan lebih dahulu tali, baru letakkan kain kafan. Jumlah pengikat itu boleh 5, boleh 7, tergantung. 5 sudah bagus. Jadi ikat di pocong kepala, lalu kemudian ikatan kedua di dada, ikatan ketiga di perut, bahagian perut, ikatan keempat di lutut, ikatan kelima di ujung kaki. Itu kalau 5. Kalau kira-kira tidak cukup, boleh 7. Usahakan ganjil. Jadi boleh ikat di bahagian paha, lutut dan di bahagian mata kaki. Nanti ujungnya disimpul di pocong kaki. Itu kalau 7. Tali boleh diambil dari kain kafan yang dirobek. Oh, kalau tidak ada, pakai tali biasa pun tak mengapa. Kalau tidak ada, misal tali plastik, boleh. Apakah tali wajib berwarna putih? Tidak termasuk yang disunnahkan berwarna putih. Cuma orang hari ini mungkin lebih mudah dengan kain kafan langsung. Jadi satu kain kafan itu dirobek untuk berapa? Untuk 7 ikatan. Nah, sebelum diletakkan jenazah, itu letakkan dulu kapas dan wangi-wangian. Kapas letakkan di tempat yang akan diletakkan jenazah. Lalu diprek-prek minyak wangi. Diprek-prek apa bahasa Indonesianya? Disemprot bol. Diretik. Retik bahasa Aceh sih. Hanya kebul orang Aceh ni. Diprek-prek, diretik-retik. Apa itu? Orang Indonesia tidak cukup untuk mengatakan itu. Tidak cukup kata-kata. Jadi letakkan minyak wangi, Pak. Sunnah untuk memakai minyak wangi di kain kafan. Lalu baru kemudian letakkan jenazah. Lalu jenazah disunnahkan untuk sebelum dibungkus untuk ditutup dengan kain dengan kapas di bahagian-bahagian yang berlubang. Hidung, nanti mungkin kalau wajah boleh letakkan terakhir. Dan lipatan lutut, di ketiak. Itu sunnah meletakkan kapas. Di bahagian kubulnya, duburnya, itu letakkan kapas. Nah, kemudian letakkan jenazah, letakkan semua kapas-kapas, baru dibungkus. Nah, dibungkus itu nanti setelah dibungkus dengan baik, baru diikat. Ikatan itu diarahkan ke sebelah kiri rusuk jenazah. Ke rusuk kiri jenazah. Jadi ikatan itu simpulnya sebelah kiri. Dan ikatannya ikatan hidup, jangan ikat mati.
di sebelah kiri jenazah. Kenapa di sebelah kiri jenazah disuruh simpul, buat simpulnya? Karena nanti ketika dimasukkan jenazah ke liang lahat, sunnah membuka ikatan itu. Jadi kan karena jenazah nanti ditidurkan ke rusuk kanan. Ya, jadi jenazah itu ditidurkan ke rusuk kanan. Dadanya menghadap ke kiblat. Nah, otomatis yang di atas ini rusuk kirinya. Maka sebelum orang yang menguburkan jenazah naik ke atas, itu tali kain kafan itu dibuka, kecuali pocong dan kaki. Ya, kecuali pocong kepala dan kaki. Yang lain semuanya dibuka. Dibuka itu biarkan di situ. Buka enggak usah tarik, cuma buka simpulnya aja. Dan jangan dibawa pulang. Nanti bawa pulang pula. Gara-gara bawa pulang, jenazah pun ikut pulang. Kakapuo tali okey kata jenazah. Itu orang-orang yang penuh kesyirikan tu gitu. Kalau dukun-dukun tu sampai tali pocong itu dibawa pulang, dicuri itu. Ya, untuk perdukunan. Jadi ini diletakkan di situ. Apa tujuannya? Yaitu agar ketika terjadi proses pembusukan jenazah secara alami, dia akan membengkak. Nah, ketika membengkak itu tidak tertahan oleh ikatan tali. Makanya disuruh buka. Tadi kan kita pelajaran hari itu, Pak, waktu memandikan, kan terakhirnya air siraman terakhir kan air kafur barus. Habis kena air kafur barus itu jangan siram lagi dengan air lain. Jadi tubuh jenazah ini akhirnya berbau kafur barus. Tujuannya untuk tidak diganggu oleh serangga-serangga tanah. Nah, timbul pertanyaan, kalaupun tidak diganggu kan membusuk juga, benar. Tapi membusuk itu memang sudah kodratnya jenazah manusia. Nanti akan timbul ulat-ulat untuk membusukkan. Dan itu muncul dengan izin Allah, muncul sendiri. Tapi tidak diganggu oleh semut, tidak diganggu oleh serangga. Kalau air terakhir adalah air kafur barus. Kenapa Allah busukkan jenazah? Pertama, agar manusia tahu bahawa dia ini yang selama ini menyombongkan fisiknya, ternyata fisiknya dimakan ulat. Jadi Allah ingin katakan bahawa fisik ini tidak jadi standar Allah. Yang jadi sandaran adalah takwa dan amalmu. Makanya kita yang mungkin punya fisik yang Allah berikan kekurangan di dunia, jangan wah, jangan sedih hati. Kenapa? Tidak ada urusan masuk surga melalui ketampanan. Yang tampan pun jangan sombong, karena surga dimiliki oleh orang berakhlak, bukan orang-orang yang tampan di dunia. Orang-orang bule, orang-orang barat itu tampan-tampan, Spanyol lebih tampan, tapi kafir, ujungnya neraka. Bahkan dalam surat Al-Waqi'ah, Allah katakan khafidatur rafi'ah. Nanti ketika sudah terjadi kiamat, di yaumul hisab itu yang terjadi adalah khafidatur rafi'ah. Dulu yang rendah-rendah khafidah. Yang dulu rendah-rendah, yang cacat, yang miskin, yang dihina orang, yang capiak, yang macam-macam, bibir sumbing, mata juling, pokoknya macam keringanan. Yang idiot, pokoknya orang bilang kok sayang anaknya, cukup sayang bapaknya, macam yang kena penyakit kulit, bahkan yang botak, tak berambut, macam kekurangan orang. Itu yang sering dihina-hina sampai kepada pekerjaan. Kadang-kadang orang menghina pekerjaan cleaning service. Ada orang menghina pekerjaan pemungut sampah.
Dia tidak tahu pemungut sampah itu gajinya besar, Pak. Bapak sudah pernah tanya kepada pemungut sampah itu yang datang pakai truk pungut sampah itu gajinya berapa? Cobalah tanya. Kami punya teman kerjanya pungut sampah, rupanya raya gaji, Pak. Lebih besar gaji mereka daripada gaji saya. Semenjak saya tahu itu, saya nak kasih lagi sedekah ke pemungut sampah. Ya, karena ada orang yang sapu-sapu sampah itu subuh. Itu ada aja orang yang pulang solat lalu berdiri kasih sedekah. Ya, karena kan tampilannya kan tampilan orang rendahan begitu kan. Sapu subuh-subuh, dapat banyak rezeki sedekah itu dapat itu. Rupanya gajinya lumayan, Pak. Jadi orang hari ini, Pak, itu berlomba-lomba untuk jadi pemungut sampah. Tapi di mata orang, ini pekerjaan rendahan, maka banyak orang menghina. Nanti di hari kiamat, kata Allah, semua yang rendah-rendah, semua yang miskin-miskin, yang buta-buta, yang cacat-cacat, rafi'ah, Allah angkat mereka melebihi daripada orang-orang yang hari ini naik expander. Saya kasih contoh expander karena saya naik Avanza, jadi tidak kena saya. Yang naik expander Pajero, yang hari ini model bawa mobil, buka kaca, jaro tiblah luar, ngerukuk terkebur, pegah abang, ngenggok embung, turun pun tak mau, pakaian luar biasa. Ini semua Allah balik. Allah balik. Mereka lah yang paling susah nanti di akhirat. Kenapa? Mempertanggungjawabkan harta. Si miskin, si inyo, si ije, macam-macam tu, itu lempang, mudah Allah naikkan mereka derajatnya. Kalau mereka sabar di atas semua ujian Allah di dunia. Makanya Allah busukkan jenazah kita agar kita sadar apa yang kita banggakan dengan kulit kita hari ini, yang ibu-ibu yang cantik-cantik, itu biar sadar bahwa tidak layak menyombongkan kecantikan. Karena nanti dimakan ulat sampai bentuknya mengerikan. Ini yang harus kita sadari. Makanya hidup ini sebenarnya hanya untuk mengabdi kepada Allah. Bukan untuk urusan fisik. Kalaupun perlu hanya sedikit. Contoh, istri perlu cantik di depan suaminya. Suami perlu tampil menarik di depan istrinya. Ini penting. Itu yang berpahala. Selain itu, kalau bersolek keluar, istri keluar bersolek, pakai lipstik, tebalnya minta ampun sampai lewat bibir. Kemudian pakai minyak wangi. Nyan malah dosa. Tapi kalau ibu-ibu pakai lipstik, minyak wangi, pakai baju seksi, tunggu suami pulang, di situ pahalanya. Jadi gunakan itu. Tapi menyokong dua-dua hadat, anak tak payah lagi nyan. Ini umur kan 65, pulang suami udah berlekat bibir sini. Sini udah merah-merah lagi, mulut pupuk jang kena. Ini udah merah sini. Itu kalau sudah kayak gitu, nenek tua bertampilan kayak gitu, itu suami bukan suka, malah muntah dia kayak gitu. Bukan pegak roka pepungoro kah. Yang gara-gara kabut Sabtu subuhnya ke. Lagi nyok. Kita ya sesuaikan dengan umur lah, sesuaikan dengan umur. Nah, jadi itu baru bermakna kecantikan. Kita yang laki pun jangan lupa, Pak, Allah menyebutkan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Apa yang engkau inginkan dari istrimu, begitulah engkau menjaga keinginan istrimu. Kita selama ini yang laki sering sekali tidak faham, minta istri buat ini, pakai minyak wangi, kah begot ke jaga badan, berlangsing, kamu pergi olahraga, kamu begini begitu. Kita lagi ada orang pegang, Pak. Lagi orang terbiar-biar mana betul. Tak ada sedikit pun yang dia jaga.
Dia minta isterinya itu kalau saya pulang sikat gigi. Dia tak pernah sikat gigi ni. Ni si suami ni. Padahal sunnah pulang ke rumah suami itu sikat gigi, mandi, baru dengan isteri berdekatan. Isteri sudah siap dari tadi, isteri soleh. Suami tak faham. Dipikir cuma isteri yang perlu bersolek. Suami pun disuruh bersolek. Bersolek itu maksudnya bukan pakai lipstick. Ya, begot lah. Ya, begot. Jangan sampai kita mengira bahawa kita tidak perlu melayani isteri dengan menarik isteri untuk lihat kita. Isteri itu menarik apa? Untuk lihat kita. Itu sebenarnya bukan, kalau laki itu bukan karena fisiknya, tapi karena karakternya, sifatnya. Ya, dibantu dengan isi dompet. Itu sudah pasti. Karena cinta isteri itu bukan pada yang ganteng. Cukup banyak yang ganteng kemudian lelaki cerai lain. Pakan kriat mati. Setelah itu orang tak jaga, tak pelihara daya tariknya kepada isteri. Inilah syaitan kadang-kadang mengganggu. Kita lebih berpenampilan kalau pergi ke kantor, minyak wangi penuh tu. Suami-suami tu kalau pergi ke kantor, itu baju masuk ke dalam, celana taruh di luar. Kan? Udah pasti kayak gitulah ceritanya. Kan? Kemudian pakai sepatu, Masya Allah, minyak wangi, Pak, mandi. Waktu kita lewat, Masya Allah wangi. Tapi kalau pulang di depan isteri, lagi rumput, Pak. Tak peduli pun dia. Ya. Tak pernah dicucinya. Ya. Jenggot berkeliaran. Berkeliaran jenggot, Pak. Ya. Ini dong kada berkeliaran sih, nanti juga bukan. Jadi ada harus kita jaga. Itu yang bermanfaat, itu yang berpahala. Tapi kalau seandainya di luar daripada itu, semuanya dihabisi oleh Allah, dimakan oleh ulat. Maka kesitulah orang-orang harus berfikir. Ternyata fisik ini tak bermakna ketika dimasukkan ke dalam alam barzakh. Nah, tentu nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain itu berhubungan dengan gaib. Berhubungan dengan gaib. Apakah ruh kita akan dikembalikan ke jasad? Dikembalikan. Yang pasti, yaitu ketika tiupan sangkakala yang kedua. Tatba'uhar radifah. Tiupan sangkakala yang pertama mematikan seluruh makhluk. Tiupan sangkakala yang kedua menghidupkan, membangkitkan seluruh makhluk. Di situ yang sudah pasti tidak ada perbedaan pandangan. Tubuh ini kembali sempurna, diisi kembali ruh oleh Allah, bangkit. Ketika kita bangkit dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam keadaan telanjang, tidak bersandal, tidak berkhitan. Semua telanjang. Tidak bersandal, tidak berkhitan. Jadi kembali ke semula jadi. Lagi anak min, seperti bayi, Pak. Bukan kita seperti bayi, keadaannya seperti bayi. Nanti setelah itu barulah diberi pakaian. Yang pertama diberi pakaian adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah yang mengatakannya, awwalu ma yuksa bihi 'abdun yaumal qiyamah. Orang yang pertama sekali diberi pakaian oleh Allah di hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Ibrahim ini kakeknya Nabi. Ayah harus lebih dahulu menutup aurat daripada turunannya. Tapi kenapa Nabi Allah Ibrahim? Kenapa anak Nabi Adam? Ada kelebihan Nabi Allah Ibrahim, dia pernah dibuka pakaiannya ketika mau dicampakkan ke dalam api untuk mempertahankan tauhid. Jadi demi Allah, dia sampai hampir ditelanjangkan. Demi membela Allah, dia hampir ditelanjangkan. Makanya para ulama mengatakan, karena itulah Allah memberi dia pakaian pertama. Jadi manusia yang ditelanjangkan, hampir telanjangkan untuk dicampakkan ke dalam api karena Allah, maka Allah balas dengan diberi pakaian pertama. Setelah itu baru berurut ke Nabi Muhammad, seterusnya para Nabi. Lalu baru berikutnya orang-orang diberi pakaian. Tapi itu disesuaikan dengan amal. Sesuaikan dengan amal. Setelah itu berlanjut Pak hidup 50,000 tahun berdiri itu di padang mahsyar, 50 ribu tahun berdiri di padang mahsyar. Yauma ta'rujul malaikatu warruh
fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Sehari di sisi Allah di waktu padang mahsyar sama seperti 50,000 tahun yang engkau hitung di dunia. Oh, Masya Allah, perjuangan kita menuju surga ternyata lebih panjang hidup di padang mahsyar daripada hidup di dunia. Dunia singkat sekali, 50-60 tahun lewat. Di sana 50,000 tahun. Itu apa? Tanggungjawab dengan apa yang engkau lakukan di dunia. La tazulu qadama 'abdin. Tidak akan berpindah kaki seorang hamba dari hadapan Allah hatta yus'al an arba', sampai selesai menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama tentang umurnya. Kemana dia bawa umurnya setelah baligh? Apakah untuk main game PS atau hanya sekedar main pingpong tak solat-solat? Maksudnya kalau habis solat main pingpong okey, nyaman pak. Dia baik sampai gara-gara nyuanan main link. Tetap lanjutkan, tapi solat asar dulu. Ada sembahyang asar baru nak dekat pingpongnya. Ini bapak belum menemukan lawan yang benar karena saya tidak ada waktu untuk turun di situ. Hai lain pun bergahaman. Sudah. Jadi Bapak Ibu, ya, hati-hati dengan umur. Kalau sudah balik, perbanyak ibadah. Terutama kita yang umur 40 tahun ni. Kalau sudah 40 tahun ke atas, itu hati-hati. Itu sudah harus banyak-banyak doa untuk diberikan Allah anugerah agar diperbanyak ibadah. Ya. Kemudian ditanya anggota tubuh kemana dibawa? Di situ tangan bicara. Ya, yauma tashhadu arjuluhum. Yang kaki bersaksi, tangan bersaksi, mulut bicara sendiri untuk tanggungjawab lidah. Mata berbicara. Di situ nanti yang kedua. Yang ketiga dan keempat ditanya tentang harta. Min aina wa ila aina. Dari mana dan ke mana. Makanya harta 2 kali, Pak. Hati-hati itu, harta itu. Hati-hati. Memang hidup sekarang enak. Di dalam harta kita ada yang haram atau tidak. Yang sudah berhutang bayar. Segera sebelum mati. Segera. Ya. Kalau tidak, tunggu. Ya. Parah kehidupan nanti. Nah, itu kira-kira maksud kenapa Allah buat urusan-urusan jenazah itu menjadi tidak berharga ketika dikuburkan. Itu hikmah-hikmahnya. Baik, sudah. Jadi, itu urusan mengkafankan jenazah sampai nanti diletakkan di dalam kuburan. Itu nanti letakkan kuburan lain ceritanya yang belum kita bahas. Okey. Baik, itu sudah selesai tata cara mengkafankan jenazah. Ini semuanya teori-teori dulu yang kita kabarkan. Nanti di ujung pelajaran kita setelah selesai semua, kalau memang memungkinkan baru kita praktek. Kalau memang memungkinkan kita praktek. Ya. Tapi sebenarnya penting, Pak. Saya berharap dengan pengajian-pengajian seperti ini, kita semua tidak lagi merasa takut mengurusi jenazah, juga bisa seluruhnya untuk menangani urusan jenazah. Ya. InsyaAllah pertemuan terakhir nanti kita koordinasi dengan panitia. Apakah kita bisa praktek langsung atau tidak? Apakah mungkin kita mandikan jenazah langsung di sini? Kita cabut semua permadani ini, mandikan jenazah, bahagia bu panitia, mentabuhnya.